Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 1 pada pembelajaran 5 tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita mulai pada materi pelajaran, mari kita baca tujuan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Ketiga, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Kelinci sama siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok beda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat lambat. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, mari anak-anak kita melihat karakteristik kedua binatang tersebut. Karakteristik pada binatang kelinci yaitu binatang kelinci tergolong binatang vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Gerakannya lincah dan cepat. Organ geraknya menggunakan kaki. Bergerak dengan cara meloncat. Sedangkan siput mempunyai karakteristik sebagai berikut. Termasuk jenis hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Gerakannya lambat. Organ gerak kaki, perut bergerak dengan cara seolah-olah merayap. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan organ gerak hewan avertebrata. Yang pertama adalah hewan siput. Nama organ geraknya yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Hewan berikutnya yaitu belalang. Sayap dan 3 pasang kaki yang beruas itu adalah nama organ gerak. Fungsinya bergerak dengan cara terbang dan melompat. Hewan berikutnya yaitu cacing. Nama organ gerak yaitu otot perut dan seta. Otot perut membantu cacing untuk berpindah tempat. Seta berfungsi sebagai jangkar agar lebih kokoh melekat. Keempat adalah hewan ubur-ubur. Nama organ geraknya yaitu tentakel. Nah, untuk bergerak dengan cara menarik dan mendorong tentakelnya. Selanjutnya, kita akan menentukan ide pokok pada suatu bacaan. Sebelum kita menentukan ide pokok tersebut, anak-anak, apakah yang dimaksud dengan ide pokok itu? Ide pokok
atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Coba anak-anak amati bacaan berikut ini yang berjudul "Siput bukanlah hewan lemah". Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokok pada bacaan yang sudah kalian baca, pada bacaan yang berjudul "Siput bukanlah hewan lemah". Di situ, ide pokoknya pada paragraf ke-1 yaitu siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Pada paragraf kedua, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Pada paragraf ketiga, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian daun. Pada paragraf keempat, siput sang pengembara yang mandiri. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang corak gambar cerita. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama memiliki corak gambar yang bernama rilis. Rilis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Gambar berikutnya merupakan jenis gambar yang bercorak karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Corak gambar berikutnya. Corak gambar berikutnya yaitu bercorak kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang maupun manusia. Dan gambar berikutnya yaitu gambar yang bercorak dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, pada penghujung materi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, hewan avertebrata memiliki beberapa ciri yaitu susunan syaraf di perut, memiliki rangka luar, otaknya tidak terlindungi rangka. Berikutnya, hewan vertebrata memiliki beberapa ciri yaitu memiliki tulang belakang, mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak, memiliki kepala, leher, badan, dan ekor, walaupun ekor dan leher tidak mutlak ada. Ide pokok paragraf biasanya terletak pada awal atau akhir paragraf. Terakhir, corak gambar ilustrasi yaitu rilis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.